Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Anak-anakku sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih mewabah di wilayah kita. Maka kita harus patuhi protokoler kesehatan dengan melaksanakan 3M. Mencuci tangan hingga bersih, memakai masker sebagai penutup wajah, dan jangan lupa selalu menjaga jarak. Mudah-mudahan situasi pandemi ini tetap berlalu dari sekitar kita. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi terbaru dari pelajaran pendidikan agama kita, yaitu tentang berpikir kritis. Tentu di antara kalian semua sudah ada yang pernah membaca, melihat, atau mendengar tentang apa yang dimaksud dengan berpikir kritis itu. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian berpikir kritis, kemudian dalil Al-Quran tentang berpikir kritis, lalu ciri-ciri ulul albab yang merupakan kata lain dari orang yang selalu berpikir kritis, kemudian manfaat dari berpikir kritis, dan yang terakhir adalah sikap perilaku terpuji sebagai cerminan dari berpikir kritis. Baik anak-anak sekalian, kita mulai dari apa yang dimaksud dengan berpikir kritis. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang dilakukan secara sadar dan sengaja, yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi berbagai informasi dan pengalaman yang melahirkan keyakinan dan tindakan yang positif. Jadi kita akan disebut orang yang memiliki pikiran kritis manakala setiap informasi yang kita dapat, setiap pengalaman yang kita lalui, itu kita analisa, sehingga melahirkan di dalam hati kita satu keyakinan kepada Sang Pencipta dan melahirkan tindakan yang positif. Sebagai contoh, misalnya kita melihat bagaimana pohon pisang diciptakan. Kita analisa pohon pisang itu mulai dari tumbuh, berkembang, berbuah, berubah warna, hingga kita nikmati dan manis atau asam rasanya. Orang yang berpikir kritis akan selalu mencari tahu kenapa bisa begini, sehingga dari berbagai macam analisa yang dia lakukan, terkumpullah informasi-informasi di dalam dirinya, maka melahirkan satu keyakinan. Ini tidak mungkin dibuat oleh manusia, tidak mungkin dibuat oleh makhluk, pasti ada zat yang menciptakan. Muncullah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari keyakinan itu lahirlah tindakan-tindakan yang positif. Apa tindakan yang positif itu? Seperti misalnya dia selalu bersyukur kepada Allah, taat beribadah kepada Allah, tidak mau melanggar aturan-aturan Allah. Nah, itu berpikir kritis. Kemudian sering kita jumpai di dalam pergaulan orang yang berkata tentang kritis berpikir. Kita balik, berpikir kritis, kritis berpikir. Kalau berpikir kritis berarti berpikirnya tajam, sedangkan kritis berpikir tidak mau berpikir, ogah berpikir, sehingga apapun yang terjadi di sekitarnya, informasi apapun yang dia dapat, pengalaman apapun yang dia jalani, tidak melahirkan satu keyakinan dan tidak melahirkan tindakan yang positif.
Allah sudah kasih kepada dirinya kebaikan yang begitu banyak, tapi tidak menumbuhkan keyakinan karena dia mengalami kritis berpikir, nggak mampu berpikir. Ya. Kemudian dia tidak mau bersyukur, tidak mau taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bedanya berpikir kritis dengan kritis berpikir. Ya, jadi ingat bahwa kita ya, sebagai pelajar, apalagi pelajar Muslim dan Muslimah, tentunya yang dianjurkan oleh agama kita adalah berpikir kritis, bukan kritis di dalam berpikir. Kemudian dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat berpikir kritis adalah surat Al-Imran ayat 190 191 ya. Di mana ya kalian bisa lihat dan baca ya. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tentu ada banyak dalil Al-Quran yang lain serta al-hadis yang menceritakan atau berbicara tentang kita harus berpikir kritis. Arti ayat tersebut adalah inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan pergantian siang serta malam, la ayatil liulil albab, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab. Apa maksudnya? Bagi orang yang berpikir kritis. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat akan Allah, qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, maupun dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan dia selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi itu seraya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, duhai Allah, tidak ada sesuatu ciptaanmu yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau ya Allah, dan jauhilah aku dari siksa api neraka. Nah, ayat ini ya, dalam ayat ini dalam Al-Qur'an surat Al-Imran 190 191 ini ya berisi tentang ciri-ciri atau sifat-sifat ulul albab. Siapa ulul albab tadi? Yaitu orang-orang yang berpikir kritis ya. Ciri-cirinya sesuai dengan ayat tadi adalah senantiasa mengingat Allah. Mengingat Allah itu dalam bahasa singkatnya disebut dengan kata-kata adzikru ya. Makanya disebutkan alladzina yadhkurunallaha, senantiasa mengingat Allah. Jadi orang yang hobi berzikir, orang yang suka berzikir, itu berarti orang yang memiliki pikiran cerdas atau berpikir kritis. Yang kedua, senantiasa menggunakan akal pikiran ya untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan kata lain disebut dengan istilah tafakur. Makanya ayat tadi dilanjutkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, senantiasa dia memikirkan penciptaan yang terjadi di langit dan di bumi. Nah, sehingga orang yang tidak pernah bertafakur, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah, berarti dia tidak memiliki sifat berpikir kritis, atau jangan-jangan dia tengah mengalami kritis dalam berpikir. Kemudian ciri yang ketiga, senantiasa memuji Allah, yang disebut dengan istilah senantiasa bertasbih ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian yang keempat ya, senantiasa orang yang menyandarkan segala urusannya kepada Allah, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ya, dia mampu mengambil kesimpulan
dari apa yang dia pikirkan. Dia mampu mengambil intisari dari apa yang dia pelajari, dari apa yang dia lihat. Sehingga ya yang keenam sifatnya bertambah yakin dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang ditutup dengan kalimat Rabbana ma khalaqtaha jabatila subhanaka faqina adzabannar. Nah, ini tentang ciri-ciri orang yang berpikir kritis atau yang disebut dalam bahasa Al-Quran adalah ulul albab. Kemudian ya, berpikir kritis itu memiliki manfaat. Satu, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, mampu mengembangkan iptek dengan mengambil inspirasi dari segala ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Yang keempat, menemukan jawaban dari dan memberi penciptaan alam melalui penelitian. Kemudian yang kelima, mengantisipasi bencana alam melalui gejala dan fenomena yang ada. Dan yang keenam, semakin bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang diberikan. Ketujuh, semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Kedelapan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, berpikir ke depan, maju ke depan. Dan yang sembilan, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Demikian anak-anakku pembahasan singkat kita tentang berpikir pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan ini semua dapat menginspirasi kita untuk semakin menjadi hamba-hamba Allah, siswa-siswa yang cerdas, siswa-siswa yang menggunakan akalnya dalam rangka menemukan segala pesan yang tersimpan di balik segala fenomena alam. Nah, sebagai tugas individu ya, mohon kalian semua buatlah rekaman video kamu ketika membaca Al-Quran surat Al-Imran ayat 190-191. Ya, jadi kamu membaca surat Al-Imran ayat 190-191, kamu rekam dan kirimkan kepada saya ya. Nah, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kita bertemu ya pada minggu yang akan datang. Ya, semuanya mudah-mudahan sehat ya. Ya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.